Halo semuanya, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan ya. Kembali lagi dengan saya Giovanni Wibowo dengan NIM 19055200059 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Digubeng Semarang. Oke, materi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai standar audit 560 dan 570. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam materi, aku mau ngenalin beberapa jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Universitas Digubeng Semarang. Apa aja sih? Oke, yang pertama ada akuntansi, lalu yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada keuangan dan perbankan, terus yang terakhir yaitu PPAK atau pendidikan profesi akuntansi yang ditempuh selama 2 semester aja. Kenapa sih pilih Unisbank? Oke, karena yang pertama program studi di Unisbank sudah terakreditasi A seperti salah satunya jurusan akuntansi. Kedua, fasilitas pembelajarannya sangat lengkap mulai dari perpustakaan, lab komputer, dan masih banyak yang lainnya. Ketiga, selain dosennya yang ramah, lingkungan pertemanan di Unisbank pun sangat menyenangkan. Nah, yang paling menarik nih, prospek karir apa aja sih setelah kamu nanti lulus kuliah yang bisa kamu raih selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Digubeng Semarang? Yang pertama, kamu bisa menjadi auditor, atau yang kedua bisa menjadi akunting, atau konsultan pajak, staf admin, dan konsultan bisnis, atau bahkan wirausaha. Bisa banget, dan prospek kerja di bidang ekonomi itu sangat luas dan menjanjikan. Jadi masih ragu apa lagi bergabung di Universitas Digubeng? Kami tunggu kehadiranmu. Nah oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan materi standar audit. Yang pertama kita akan membahas standar audit 560. Apa sih SA 560 itu? Standar audit 560 itu membahas tentang peristiwa kemudian. Apa itu peristiwa kemudian? Kita masuk ke dalam ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Di dalam peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Apa saja itu? Oke, jenis peristiwa yang pertama yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Di dalam peristiwa kemudian, SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Oke, selanjutnya tanggal efektif. CSA ini berlaku untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten, lalu yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten, lalu yang ketiga penerapan diri dianjurkan untuk entitas selain emiten. Lalu tujuan auditor, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selain itu ada 2 tujuan auditor yang lainnya, yaitu yang A, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan. Lalu yang B, auditor yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor merubah laporan auditnya. Lalu kita masuk ke definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Lalu yang kedua tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dari pihak berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu yang ketiga tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Lalu yang keempat ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Lalu yang kelima yaitu peristiwa kemudian.
peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Lalu kita masuk ke dalam ketentuan, yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan oleh menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Lalu yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi dan yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Lalu yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Lalu yang keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis, yaitu auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 dan yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Peristiwa yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun jika setelah tanggal laporan auditor tetapi belum di tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Kecuali jika kondisi yang tertera terjadi, yang pertama memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor terbaru. Lalu yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah, laporan auditor yang baru atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa yang menyebabkan perubahan dari pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan, tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus A. mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.
Lalu yang B, laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan, suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, menyajikan suatu laporan auditor baru. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelum oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut, dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Oke, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai standar audit SA570. SA570 memiliki ruang lingkup, yaitu standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. SA570 ini membahas tentang asumsi kelangsungan usaha, yaitu suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha, atau sebagai contoh basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasi asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan ketika kerangka laporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia.
Lalu yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat kepengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Lalu yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Lalu tanggung jawab auditor menurut SA 570, yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun seperti yang dijelaskan dalam SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan keuangan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten, yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten, yang ketiga penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Kita masuk ke ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain itu juga ada dua jenis ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Yang pertama, A. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasikan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya. Lalu yang B, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya, seperti yang disyaratkan oleh kerangka laporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup satu periode,
yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, sebagaimananya yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup yang pertama, jika manajemen belum menentukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Lalu yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut memungkinkan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Yang ketiga, jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor yang pertama mengevaluasi kendala data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut. Lalu yang kedua, menentukan apakah terdapat pendukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Dan yang keempat, meminta representasi tertulis dari manajemen jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikasi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadi adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang A, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, yaitu penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Yang B, dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Lalu yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan, mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material seperti yang dijelaskan dalam paragraf. Demikian materi mengenai standar audit 560 dan 570 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.